Calon Wakil Presiden Ganjar atau hanya sekedar seloroh politik? Kita bahas bersama analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada Mas Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, para politisi sibuk berpantun. Selamat sore Mas Gun Gun. Nggak cocok ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, langsung aja nih Mas Gun Gun. Pantun ini, pantunnya Mas Hasto ini maksudnya untuk kode apa cuma seloroh, cuma jokes aja? Saya lebih melihat ini sebagai kode ya. Ini stimulus ya yang tentu akan direspons oleh pertama kekuatan real politik yang ada. Baik yang sudah menjadi bagian dari kongsi PD Perjuangan ataupun bagi mereka yang berpotensi menggenapi koalisi. Kan masih ada juga partai yang wait and see kan seperti Partai Demokrat. Yang kedua tentu stimulusnya adalah bagi mereka sosok-sosok yang disebut namanya dalam pantun, dimention secara khusus. Seperti misalnya Ridwan Kamil, kemudian Pak Mahfud, Pak Sandiaga. Ini kan bukan nama-nama yang bisa dianggap enteng, mereka juga punya positioning. Dan proses sekarang ini kan belanja nama sudah masuk di daftar pendek, bukan lagi daftar panjang. Jadi tidak ada satu pernyataan apalagi sekelas sekjen yang tanpa intensi untuk memengaruhi lingkungan politik meskipun dikemas dengan pantun, dikemas dengan Mas Gun Gun, tapi pantunnya cuma buat 3 nama doang nih. Apa maksudnya? Apa ini sinyal cuma ada 3 nama yang masuk dalam bursa capres dari Ganjar? Saya melihat memang ada intensi, ada niat ya untuk memanggungkan 3 nama itu ya, antara misalnya Ridwan Kamil tentu punya modal elektoral baik ke basis massa di Jawa Barat ya, kemudian juga punya pengalaman sebagai kepala daerah. Pak Mahfud MD punya personal branding yang bagus ya dalam konteks sebagai orang yang berpengalaman dan berintegritas gitu. Pak Sandiaga Uno itu juga pernah berkompetisi dalam skala nasional sebagai cawapres di 2019 dan sekarang ruang publisitas politiknya juga ada dan berpartai juga di P3. Jadi menurut saya ini sedang memainkan 3 persuasi kekuatan real politik yang kemudian berkongsi sekaligus ini juga menjadi bisa semacam uji reaksi ke publik ya. Kenapa? Karena terbukti bahwa hari ini kita membahas dan kemudian nanti akan ada guliran opini publik, nanti siapa yang kemudian mendapatkan sentimen positif, tentu ini diukur juga oleh Berarti ini salah PD satu strategi yang digunakan oleh parpol pendukung Ganjar ya, PD Perjuangan utamanya. Pasti, ya ini adalah bagian strategi framing ya, sebagian strategi dari proses pembentukan opini publik ya. Ini yang kan bagaimanapun opini publik harus diuji. Uji itu apa lewat reaksi yang kemudian terlihat di mana, tentu di media massa dan media sosial, dan nanti gulirannya itu tentu akan dibaca. Bandulnya menguatkan atau justru komentar-komentarnya misalnya datar atau justru tidak kemudian menjadi insentif elektoral. Tentu ya bacaan-bacaan faktor-faktor lain juga ada yang tentu sifatnya dibaca oleh elit jauh-jauh hari, misalnya soal chemistry, soal cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan, soal faktor-faktor lain misalnya diterima atau tidak di kekuatan partai yang akan menjadi mitra koalisi, ya itu pasti sudah dipertimbangkan. Apa keuntungannya untuk parpol pendukung dengan pantun-pantun ini? Apakah ingin tes ombak elektabilitas ketiga nama ini, Mas Gun Gun? Kalau pantun ini kan hanya semacam stimulan yang sifatnya mudah karena apa? Ini kan pasti dengan easy listening ya. Gampang didengar dan itu kemudian bisa memantik yang disebut dengan mungkin respon publik dengan cepat. Saya kemudian intinya sebenarnya lagi 3 nama ini kan mau disebut dengan cara istilah komunikasi itu namanya CPM, Communication of Privacy Management. Ini 3 nama udah mulai dibuka, tapi dengan cara pengamanan dibukanya itu dengan hati-hati. Misalnya lewat pantun, gimana reaksi publiknya, bagaimana reaksi kekuatan real partai politik menanggapi itu, dan itu pasti sebenarnya akan ada perbincangan-perbincangan di
belakang panggung ya yang itu lebih pada bagaimana memadatkan menjadi kesepakatan. Oke, Mas Gun-Gun, apakah kalau menurut Mas Gun-Gun nih, apakah nanti model komunikasi seperti ini lewat pantun-pantun bakalan makin sering digunakan atau juga terus bakalan ramai sampai nanti pemilu 2024? Ya pantun sebagai salah satu medium akan tetap menarik ya. Kenapa? Karena ini mungkin dalam konteks komunikasi bisa jadi prolog, bisa jadi stimulan, dan apakah akan makin ramai menjelang 2024? Ya bisa saja ya. Dalam konteks kampanye misalkan udah tradisi lama dipakai itu sebagai ice breaking ya. Ya kan, pantun misalnya dipakai oleh elit untuk memengaruhi sekaligus memersuasi misalnya micro targeting halayak-halayak yang kemudian didatangi ya dengan membangun keintiman, kedekatan misalnya dengan pantun. Kalau sekarang konteksnya kan proses kandidasi nih hingga 10 Oktober, maka proses itu ditujukan kepada mereka yang dipersuasi, mungkin ditimbang-timbang lah menjadi satu di antara calon atau bakal calon wakil presiden begitu untuk Ganjar Pranowo. Oke, baik, terima kasih atas ulasannya sore hari ini di Rumah Pemilu. Sama-sama. Terima kasih analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Maidop.